Pengetahuan kuantitatif UTBK. Ini A, ini B, ini C ya. Berarti ini kan fx, tulisannya terlalu kecil, gx. Kita lihat dari A sampai 0. Gx per fx, gx-nya Gx itu negatif ya. A ke 0 dia negatif. Fx-nya negatif juga. Berarti jadinya positif. Nah, yang harus diwaspadain di mana dia nggak terdefinisi. Fx itu 0 di fx. Sebentar, ini fx. Fx 0 di sini. Berarti kan nggak boleh, maka dia positif di ini nggak boleh ada sama dengan, karena fx-nya 0. Fx ada di penyebut, per 0 tuh tidak terdefinisi. Ketika di 0 dia fx-nya nggak 0, gx-nya 0. Gx 0 berarti ada gini ya. Kemudian kita lihat, kita tinjau dari 0 sampai B. 0 sampai B. 0 sampai B nggak usah. Berarti sebentar. 0 sampai B. Oke deh. 0 sampai B kita tinjau Gx per Fx. Gx-nya itu 0 sampai B. Gx itu sebentar, Gx 0 sampai B. Gx itu positif. Fx-nya negatif. Berarti negatif ya. Sekarang B sampai C. Sebentar. Fx di B, Fx di B dia negatif. Gx-nya di B itu Gx di B itu 0. Gx di B itu 0. Jadi bisa ya, dia negatif. Oke. Karena negatif bisa di skip karena kita nyari yang positif ya. B ke C. Gx per Fx. Gx-nya B ke C. Gx itu negatif. Fx-nya Fx. B ke C. Fx juga negatif. Berarti dia positif. Maka dia positif ini antara B dengan C. Nah, sama dengan yang kita harus lihat. Tapi bentar, kita lihat yang A ya. Sebentar, di B G-nya itu adalah 0, berarti masuk. Di C Fx-nya 0, nggak boleh, berarti nggak boleh. Berarti ini dan ini B, nah yang B ya dapat. Jadi benar-benar harus ditelusuri per area. Next. Di kuadran 3 itu di sini. Jika titik tertinggi berarti dia semacam inilah. Nah, terbuka ke bawah berarti A-nya negatif, terbuka ke bawah. Kemudian kan ini Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ketika X sama dengan 0, Y-nya negatif. Maka C-nya adalah negatif. C negatif. Sekarang tinggal B. Nah, ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan min B per 2A. Dia negatif. Berarti dari sini B per 2A-nya positif. A-nya negatif. Biar jadi positif, maka B-nya harus negatif. Ketiga-tiganya negatif. Berarti yang C. Next. Aritmatika.
X2 tambah X5 tambah X11 sama dengan 24. X2 A tambah B, X5 A tambah 4B, X11 A tambah 10B. Berarti 3A tambah 15B sama dengan 24. Bisa disederhanakan dengan membagi 3. A tambah 5B sama dengan 8. Yang ditanya adalah S11. 11 per 2, 2A tambah 10B. Oh, dapat nih. 11 per 2, 2-nya dikeluarin. Di dalam kurung tinggal A tambah 5B. 2 bagi 2, 1, 11. Ini kan udah didapat nih tadi. Dari sini ya, 88. Next. Oh, ini substitusi. U sama dengan 3X min 1. Turunan U terhadap X adalah 3. Maka DX sama dengan DU per 3. Ketika X-nya 0, maka U-nya adalah min 1. Ketika X-nya 1, maka U-nya sama dengan 2. Maka integralnya min 1 sampai 2 U pangkat 4 DU per 3. 1/3-nya kita keluarkan, min 1, 2, U pangkat 4 DU. 1/3, 1 per pangkat tambah 1, U pangkat tambah 1. 1/5 bisa dikeluarkan ya. Berarti jadi 1/15. 2 pangkat 5 kurang min 1 pangkat 5. 1/15. 32 min ketemu min plus 1. Berarti 33/15. Ada nomor C. Next. Ini harus di setidaknya ada oretan gambar ya, biar jelas. Ini 0,0. Ini yang kurva X sama X pangkat 2 ya. 1 ya 1. Min 1, 1. Ketika 2 ya jadi 4. 2 dia jadi 4. 2 min 2 jadi 4 juga. Dapatlah parabolanya. Nah, ini aku ubah jadi Y tambah X sama dengan 6. Ketika X sama dengan 0, Y-nya 6. Y-nya 0, X-nya 6. 0,6, ya sekitar sini misalnya ya. Pura-puranya disitulah. Biar lebih kecil. Nah, karena sumbu X juga, maka areanya adalah area ini. Luas area sini. Oh, ada titik potong di sini. Titik potong. Kita baginya di 2. Ini bagian 1, ini bagian 2. Titik potongnya kita cari. Y1 sama dengan Y2. X kuadrat sama dengan 6 min X. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. X, ini 3, ini 2, ini min, ini plus ya. Ini min. Berarti X sama dengan 2 ini. Ini X sama dengan 2. Maka luasnya integral dari 0 sampai 2 yang X kuadrat. Parabola dx tambah dari 2 sampai 6 si garis Y-nya sama dengan 6 min X dx. Nah, berarti 1/3 X pangkat 3. Ini 2 sampai 0. 6X min setengah X kuadrat dari 62. Kemudian ini 8/3 kurang 0. Tambah, ini masukkan 36 bagi 2 18 kurang 12 min 4 bagi 2 2.
Berarti 8/3 tambah 18 kurang 10. 8/3 tambah 8. Berarti ini 22/3 tambah 8. 10 2/3. 10 2/3. 10 2/3 itu ini nih, yang B ya. Next. Nah, aku andaikan ini nih yang dalam kurung kuning, dalam kotak kuning itu adalah W. Emang sama kan? Dia bakalan sama. Yang dalam kotak tuh sama dengan W. Maka ini W sama dengan 1/4 tambah W. Maka kali silang, 4W tambah W kuadrat sama dengan 1. W kuadrat tambah 4W kurang 1 sama dengan 0. Kita cek dulu diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya 4 dikuadratin 16. 4 kali 1 kali C-nya min 1. Berarti tambah 4, 20. W sama dengan min B plus minus akar D per 2A, persamaan kuadrat. Min B, min 4 plus minus akar 20 itu 2 akar 5 dibagi 2. Berarti W-nya min 2 plus minus akar 5. W tambah 2, ya udah plus minus akar 5. Berarti yang D. Next. Ini langsung aja berarti dari B ke A, atas kurang bawah berarti GX kurang FX. Dari B ke A, GX kurang FX. Ini teori. Next. Digeser 2 ke kanan, ini translasi. Kalau ke kanan berarti X-nya dikurang 2, geser 2 ke kanan dikurang. Berarti Y sama dengan X-nya diganti dengan X min 2 karena ke kanan. Min 10X tambah 25, berarti tambah 26, ditambah 1 lagi ya. Titik puncak. X sama dengan min B per 2A, sumbu simetrik. Min dari min 10, 2 kali 1, 5 dong. Ketika ya udah dapet lah, masukin aja ya. 5, ya betul. Ketika dimasukkan ke sini kan 1 ya, 5,1 dapat C. Next. Seluruh bayangan. Oh, ininya garis X sama dengan 0 berarti sumbu Y ini. Sumbu Y. Ini cerminnya. Si ini nih, si sumbu Y. Seluruh bayangan daerah A berada di kuadran 2. Iyalah, ini kan si A ini di daerah sumbu kuadran 1 ya pasti bayangannya di kuadran 2. Ketika yang jadi cermin itu sumbu Y. Ini benar ya. Kemudian ada 3 daerah yang bayangannya di kuadran 2. Ada 3 daerah kuadran 2. Berarti si A, iya. Si C juga kuadran 2. Si B di kuadran 2. Ya benar, gitu kan? Kemudian yang nomor 3, ada 2 daerah yang bayangannya di kuadran 1. Ini bayangan di kuadran 1. Ini kuadran 1, berarti benar. Seluruh bayangan C dan D berada di kuadran 1, yang enggak. Berarti yang benar ada 3 ya. Next. Nah ini aku mau cari persamaan garisnya dulu. Sumbu simetri, min B per 2A itu adalah min 3. Maka B per 2A sama dengan 3. Maka B sama dengan 6A. Maka persamaan garisnya bukan garis, persamaan parabola ya. AX kuadrat tambah BX tambah C ini menjadi AX kuadrat tambah 6AX tambah C. Ketika X sama dengan 0, Y-nya min 4. Maka min 4 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Dapatlah C-nya min 4. Y sama dengan AX kuadrat tambah 6AX min 4. Ada satu titik lagi nih, yaitu min 3,
min 3 koma min 6/4 itu 24, 25 ya, min 25/4. Kita masukin min 25/4 sama dengan 9A min 18A min 4. 9A sama dengan, biar positif ke kiri, min 4 tambah 25/4 tuh 6/4 ya, pindah ruas jadi positif. Maka 9A sama dengan 21/4. Sebentar aku cek dulu. 25/4 ininya min 4, 2/4, betul 2/4, 9/4. Maka A nya adalah 1/4. Maka persamaannya Y sama dengan 1/4 X kuadrat tambah 6/4 itu 3/2 X min 4. Nah, kalau udah ketemu bisa nih dicari nih diskriminan. B kuadrat min 4AC, B-nya 3/2 kuadrat min 4 kali A kali C. 9/4 plus 4 berarti 16, 25/4, 6/4. Berarti betul ya yang satu. F min 2 berarti 1/4 kali 4 tambah 3/2 kali min 2 min 4. 1 min 3 min 4. Min berapa? Min 6. Betul? Memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Y-nya 0. Aku kalikan 4 nih. X kuadrat tambah 6X min 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. 82 plus min. X sama dengan min 8. X sama dengan 2. Min 8. Oh betul berarti ya. Nilai maksimum. Ini nilai minimum dia punyanya. Berarti yang betul adalah D. Demikian. Oh iya. Soal berikutnya masih ada. Jumlah gradien kedua garis tersebut kurang dari 1. Nah, ini jumlah gradien ya. MK tambah ML sama dengan misalnya pecahan di atas 0. 3/4 lah. Sejajar. Oh, sebentar. Garis L sejajar dengan setengah aja. Gara-gara misalnya MK kan sejajar sama dong 1/4. P gradien garis yang tegak lurus. Ini kalau 1/4 tegak lurus berarti M-nya min 1/, si MK. Min 1/1/4 berarti min 4. Si P-nya ya. Berarti P sama dengan min 4. Tetapi kalau misalnya kan dia kurang dari 1, bisa juga dong. Misalnya min 2. Min 2 kurang dari 1, dia nggak kasih batasan bahwa dia harus positif dan negatif. Yang dia bilang sejajar, boleh aja. Artinya si MK sama dengan si ML sama dengan min 1. Min 1 tambah min 1 min 2. Karena tegak lurus maka gradiennya jadi min 1. Nah, min 1 P-nya min 1. Min 1 dia min 4. Min 1 min 4 min setengah gitu kan. Maka yang B ya. Udah jelas. Sebentar. Min dari maaf. Min dari min 1. Min dari 1/min 1 berarti 1. Nah, sekarang P-nya 1. Q-nya min setengah. Jadi aku lebih sepakat bahwa D. Karena dia nggak ngebatasin kalau negatif gimana gitu ya. Next. 3 pangkat X pangkat 2 sama dengan 27. Oh, bukan sama dengan, tambah ya.
tambah 27 sama dengan 4 kali 3 pangkat X kali 3. 3 pangkat X-nya diandaikan dengan A. A kuadrat tambah 27 sama dengan 12A. A kuadrat min 12A tambah 27 sama dengan 0. Faktorkan. 9 kali 3. Betul. A-nya 9, A-nya 3. Ketika A sama dengan 9, maka 3X sama dengan 9. Maka X-nya sama dengan 2. Ketika A sama dengan 3 pangkat X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 1. Nah, dibilang X1 lebih besar dari X2, maka X1-nya 2, X2-nya 1, gitu kan. P itu adalah 3X1 min X2. 3 kali X1-nya 2, X2-nya 1, 6 kurang 1, 5. Q-nya antara 5 dengan 9. Berarti Q pasti lebih besar dari P. Gitu. Next. Kemiringan garis, apakah kemiringan garis K positif? Nomor satunya melewati 1,1 dan min 2,5. Nah, garis K tegak lurus dengan garis K-nya tegak lurus dengan dia ya. M-nya kan selisih Y per selisih X. 1 min 5 per 1 min 2. Min 4 per 3. Negatif. Maka MK-nya min 1 per si M barusan. Min 1 per min 4 per 3. 3 per 4. Apakah K-nya positif? Ya cukup ternyata ya. Cukup ini. Sendiri aja cukup. Nah, sekarang kita yang cek yang nomor 2. Sumbu X, ini sumbu Y. Garis K memotong sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Jadi ke sini. Nah, kalau ke kanan memang positif. Dia positif, M-nya positif. MK positif, pasti positif. Berarti ini juga sendiri bisa ya. Berarti jawabannya D. Kalau miring ke kanan, gradien itu positif. Next. Dalam segi 4 itu sudutnya, jumlah sudutnya itu 360 derajat. Makanya 3 sudutnya 90 derajat, berarti yang satunya pasti 90 derajat. Tapi coba lihat, ini persegi nih. Yang satu persegi panjang. Jadi satu saja nggak cukup. Bisa jadi dia persegi panjang. Dia mintanya yang persegi gitu kan. Nah, kalau 3 sisi segi 4 tersebut panjangnya sama, tapi dia butuh yang nomor 1 juga. Karena kalau belah ketupan itu panjang sisinya sama, tapi dia bukan persegi kan. Maka dia butuh data tentang sudutnya. Maka harus dua-duanya. Kalau satu saja tidak cukup. Aku lebih condong ke C gara-gara itu.